Mau cari yang cantik, mau cari fisik, mau cari hal duniawi, itu semua itu pasti akan turun. Sampai mana tadi? Oke, lanjut. Ini masih sama. Buat Kak Yosep, sebaiknya kelingking tangan kanan dilatih atau tidak? Tolong jelaskan kenapa. Kelingking tangan kanan untuk apa dulu ini? Tujuan Anda ngapain, Bu? Ngapain dulu? Bu, Pak. Kalau buat ini harus dilatih. Ini Kalau buat main gitar juga nggak usah dilatih. nggak perlu ya. Kalau aku sih nggak, karena ini khususnya para pemain gitar klasik atau akustik ya. Jadi itu pemain gitar klasik itu cuma sampai jari manis. Jadi manis. Kelingking itu hampir sangat amat tidak pernah dipakai. Hampir sama dia. Nah, kecuali orang yang main flamenco. Sering biasanya itu pakai kelingking juga. Cuma ya itu fungsinya cuma buat ngenceng doang. Teret gitu doang. Ya, Ya, jadi kalau untuk bermain petikan itu cukup 4 jari, jempol, telunjuk, tengah, jari manis. Ya, seperti itu. Bahasa klasiknya ini Pima ya, PIMA. Iya betul. Ini juga guru gitar. Ya. Kalau mau les sama dia dulu baru ke aku. Oh, siap. Beda. Namun bos, Beda enggak, kita beda genre. Emang kita beda genre. Kalian butuh yang mana, kemana gitu lah. Lo bisa tahu kayak gitu. Oke, next. PIMA. Tapi ada loh beberapa gitaris yang ininya dipakai mungkin lebih ke eksperimental ya. Ya mungkin. Iya, ada yang genre tertentu yang eksperimental, tapi ya pada umumnya ini jarang dipakai, guys. Jarang dipakai. Kalau aku nggak pakai sih. Nggak apa. Aku. Ini bisanya buat main badminton kalau aku. Oh, Ya, backhand, forehand, Ini pakai? pakai semua ini. Das. cangkem itu ya. Des. Komentar. Sama buat pemilu juga ini. Oh iya, pakai. ini pakai gitu loh. Kok gini? Ayo bener. Oke, next. Oke, next. Cuma mau ngomong, sehat dan bahagia selalu Ko Yosep. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati juga buat siapa itu. Terima kasih ini Terima kasih. buat Widiasih Mariano. Ya, oke. Iya. Buat video, terima kasih ya. Terima kasih Widia. Tuhan berkati juga. Wah, dari cewek lagi nih bos. Oh, cewek. Andrea. Enggak pakai S kan? Andrea. Ada bentuk S. Ada bentuk S. Kabarnya Ocep punya pacar duluan. Kabarnya Ocep punya pacar duluan. Yang mana orangnya? Kenapa nggak pernah dipublish? Chatnya dulu loh. Ya sakit banget namanya Ocep gitu kan. Biasanya yang manggilnya Ocep itu teman gereja. Oh, teman gereja. Biasanya, tapi aku Oke. nggak tahu itu kok namanya Andrea ya siapa ya? Oke. Esther. Nanti Kalau Esther doang itu teman Ada. kuliah. Manggilnya Otep, beda lagi. Ocep. Oh. Beda lagi. Ya, jadi Banyak panggilan. panggilanku kuliah itu panggilannya Otep. Oke. Ocep, Encap itu biasanya orang Semarang, teman gereja. Oh. Itu zaman aku SMA, Mhm. Encap. Kuliah Otep. Tapi emang banyak panggilan sih. Aku dulu juga banyak panggilan sih. Iya. Ada yang manggil Ega, ada yang manggil Aristo, ada yang manggil sayang, baby. Oh iya. Sebelum itu awalnya Bang, bakso satu bang. Des. Sengleo. Sembarangan dia gitu ya. Oke, jawab dulu ya. Jawab lu, kabarnya Ocep punya pacar duluan. Yang mana orangnya? Kenapa nggak pernah dipublish? Oke. Emot gini. Kabarnya dari mana? Ya kan? Kabar dari mana ya? Nah iya, kabar dari Kabar mana? dari mana? Kabarnya aku punya Burung. pacar duluan. Kabar burung. Ya. Burungnya siapa? Kabarnya dari mana? Ya kan, yang ngasih kabar itu siapa? Buktinya mana? Ya kan? Nah, kalau memang iya, sekarang gini deh. Aku ngomong sama Ega, aku tanya sama Ega. Ga, katanya kamu punya pacar. Nggak ada. Kamu udah punya pacar. Nggak ada lah. Kalau ada pasti udah aku posting lah. Nah, itu kalau dia mau posting kan. Ya kan? Kamu mau posting. Tapi kalau seandainya kamu punya pacar pun, tapi kamu nggak mau posting, Ya terserah gue. terserah dia. Iya terserah. Iya bener bebas. Nggak cuman kalian bebas berpendapat, kita juga bebas. Nah, jadi seandainya pun aku punya pacar nih, aku mau posting di Facebook, aku mau posting di Instagram, atau aku nggak mau posting dimanapun, itu terserah aku.
Iya, benar. Nah, itu masalah berarti asmara lah ya. Masalah pribadi kan, maksudnya kan ke pribadi kan, privacy kan. Privacy. Kalau aku dulu sama Nadia, toh awalnya juga aku nggak ngumumin itu kami berpacaran. Oh iya. Kita bikin konten dulu, terus tanyain akhirnya iya kami pacaran. Nah, seandainya aku punya pacar sekarang dan aku nggak mau posting, itu aku kan. Iya, benar. Instagram. Nice. Benar. Dan aku nggak mau, kenapa kok aku nggak mau posting? Ya karena itu privasiku. Iya, benar. Ketika aku juga udah nggak mau main gitar lagi, aku nggak mau tunjukin ke kalian, itu juga aku. Benar. Tapi kalau aku mau berbagi, menurutku itu sebuah kebaikan. Aku main gitar, aku sharing tutorial, itu buat para followersku, ya aku bagikan. Jadi apa yang menurutku itu baik akan aku bagikan. Apa yang menurutku itu tidak baik, atau tidak berkenan aku bagikan, ya aku akan keep itu gitu. Jadi sampai kapanpun hal pribadi, kalau yang menurutku itu penting aku, ya bukan penting sih, aku pengen share di Instagram, aku akan share. Ketika tidak, ya aku tidak akan share. Iya. Gitu loh. Oke, dari semua itu nih yang dijelasin Yosef nih, kriteria ceweknya Yosef kayak gimana sih nih? Kriteria ya. Itu udah kalau Bermata 3, berhidung 2. Waduh. Dewa Erlang gitu. Sama Anji Langit, Anji Kayangan. Iya. Kriteria ceweknya Yosef nih. Kriteria itu dulu ya, jujur kalau kriteria aku sebenarnya waktu zaman dulu itu ya bisa nyanyi. Oh iya, bisa nyanyi. Kenapa aku dulu sama Nadia? Iya. Nah, itu masuk kriteria aku. Ya udah ada satu, udah dapet, ya udah cukup. Gitu loh. Oke, cocok. Nah, sekarang kesini kriteria aku yang penting cewek. Iya, benar. Yang penting berkelamin beda ya. Ya, kriteria apa lagi ya? Sebelum itu yang pertama cewek dulu. Cewek dulu ya. Apapun pasangannya yang penting harus beda cewek kelamin dulu, ya. Beda kelamin Kalau- guys, ingat. Kalau kelamin nomor kesekian baik. Ya enggak, ya tapi ada sih. Ya Ya. ya udah, ya urusan mereka. Tapi kalau buat kamu ya beda kelamin dulu ya. Cewek. Cewek tulen. Udah bisa nyanyi. Dulu ya kriteria aku ya. Terus senang olahraga. Senang olahraga. Cuma akhirnya semakin kesini aku tuh sempet dilihat di Instagram, di postingannya, aku lupa Ernest apa ya, Oke. Ernest Prakarsa apa ya, aku follow dia kan, ya menurutku dia menjadi salah satu orang yang memberiku inspirasi dalam kehidupan. Aku sempat baca, jadi intinya kamu mau cari yang cantik, mau cari fisik, mau cari hal duniawi, itu semua itu pasti akan turun. Misalnya kamu dapet cantik yang kenceng, yang luas luar biasa, nek wis tua ya kendor. Ya tetap kan. Dan akhirnya kembali lagi ke tanah. Intinya kan seperti itu. Nah, sekarang gini lah. Aku cari yang cantik banget. Yang kayak artis-artis. Megan Fox. Siapa lah? Hanya Geraldine. Hanya Bella Geraldine. Pons. Oh iya. Oh iya, Bella Pons. Hanya Geraldine. Hanya siapa itu? Si Ade Tulistio. Nah, itu. Tapi dalam aku menjalani relationship sama dia, aku sering tukaran. Aku sering beda pendapat. Tukaran. Oh, berantem. Berantem. Sorry bahasa Jawa. Sembarangan banget gitu. Sering berantem. Bukan bertukar, berantem. Sering berantem, terus sering marah-marahan. Jadi segitulah yang selama menjalani itu nggak enak lah. Nah itu kan dalam hati kan emosi terus kan. Ya. Secantik apapun cewek itu jadinya nggak cantik. Gue jamin. Kenyamanan batinnya. Kenyamanan. Itu menghilangkan. Gitu. Jadi intinya kalau buat aku sekarang adalah yang penting itu cocok dalam bisa saling mengerti. Ya intinya itu. Ya. Kalau mau cari kecantikan,
ya pasti kita cari yang cantik, Iya. ya kan? Dan semua cewek itu cantik. Iya benar. Semua cowok itu ganteng. Ganteng. Gak mungkin cewek ganteng. Ada nggak? Oh ada ya sih. Ada. Tapi sebagian itu kan tapi memang pada dasarnya cewek cantik dan cowok Cantik ya cowok ganteng. Ya pasti lah cari yang seperti itu. Nah cuma intinya dari semuanya yang aku cari adalah cocok. Ada orang yang ngomong, temenku pernah ada yang ngomong, cocok itu nggak ada. Setiap pasangan tuh pasti nggak cocok. Cuma yang ada itu bisa saling mengalah, bisa saling mengerti. Ya oke lah, sama. Bisa ditampung. Iya. Nah, tapi lama-lama dari ketidakcocokan itu awal-awal pasti banyak lah yang nggak cocok ya. Secocok-cocoknya orang, pasangan, pasti ada masalah. Pasti. Orang namanya hidup pasti ada masalah. Pasti ada. Orang sendirian aja ada masalah. Iya, ngapain aja udah masalah. Ya kan apalagi berdua. Kita diem aja, nggak ngapa-ngapain aja ada yang ngatain, ada yang ngasih berita-berita aneh gitu. Ada ya. Nah itu. Jadi hidup sendiri aja ada masalah, apalagi berdua dan menjalani hidup dalam satu rumah. Gitu kan. Nantinya dalam satu kehidupan itu pasti penuh masalah. Nah gimana cara mengatasinya? Ya kita harus bisa saling mengerti. Kalau sepasang ini saling egois ya udah nggak bakal bisa. Ya mungkin kayak yang dimaksud teman kamu itu cocok itu mungkin beda kali ya perbedaan di situ. Tapi kalau menurut aku sendiri itu kayak menurut aku sendiri tuh mungkin yang dirangkum itu adalah sefrekuensi mungkin. Sefrekuensi bisa. Nah, sefrekuensi. Jadi ketika ya bisa saling mengerti juga di situ. Ya kita ngerti kita ada perbedaan di situ, tapi ketika pas aku naik, maksudnya ngadi-ngadi nih, kadang-kadang Pak ngadi-ngadi yang aneh-aneh misalkan cari masalah apa-apa, biasanya kan cewek dulu, tapi kan cowok kan kadang-kadang kayak gitu kan. Adalah pokoknya ngadi-ngadinya cowok gitu kan. Si cewek itu yang bisa kayak yang jadi nenangin, yang kalem dia yang di bawah nih. Begitu pas cewek yang ngadi-ngadi, kalau kita di bawah juga gantian. Kalau misalnya ini sama-sama ke atas gini, wah nggak bakal ketemu, pasti bubar. Sekarang kamu tanya kriterianya gimana, ya carinya yang asik, yang sama-sama asik. Frekuensi tadi itu ya, bener sih. Yang pasti jangan sama-sama tidak egois, sama-sama mengalah. Ya itu ketika si cowok tinggi, cewek bisa yang di bawah. Ketika cewek yang di atas, cowok bisa di bawah. Apa nih? Minum dulu lah, minum. Wah nggak kelar-kelar ini, bahaya ini. Atas bawah ini. Guys, ini kan saturasinya nggak di endorse loh. Sekarang ini kamu lagi di bawah nih kan? Aku lagi di atas nih. Tuh, kamu kan di bawah. Lagi di bawah. Saya bukan cewek Anda. Next question dari Adri Harnain. Bang Yosep gak coba cari vokalis untuk cover lagu lagi? Untuk saat ini belum. Saat ini belum. Aku mau fokus di sendiri dulu. Fokus sendiri. Berarti itu ada yang nggak sih kayak yang nawarin kamu, kalau butuh aku mau dong jadi vokal kamu gitu atau apa gitu. Ada ya. Ini aku punya kenalan, mau nggak tak kenalin gini. Buat apa tuh? Buat vokal. Awal kenal dulu ya. Jadi gak bodo amat, yang penting kenal dulu. Beneran aku butuh buat vokal nggak? Buat ada, ini aku kenalin. Yang ngajak collab juga ada. Bikin, aku mau dong collab sama kamu gini. Nah aku selalu jawab, tunggu dulu. Aku tak fokus sama si dulu. Aku juga mau menghindari para netizen yang bakalan komentar, bagusan ini, bagusan itu. Namanya netizen, mereka suka membandingkan. Iya. Aku main gitar aja dibanding-banding. Iya kan kita banding-banding. Tapi aku cuek aja sih. Cuma untuk orang lain yang bakalan aku ajakin collab, aku mendingan enggak dulu. Ya, aku menghindari itu. Nah, nanti aku malah punya project seperti ini. Ketika ada lagu terkenal misalnya To The Bone lagunya Pamungkas. Aku bikin iringan gitar, yuk kita collab rame-rame. Iya yang kayak di Instagram. Jadi semua itu kirimin aja lah. Iya benar. Cuma aku pikir lagi, aku tuh waktunya itu kan sedikit ya. Ketika banyak yang ngirim nanti misalnya ya, aku ngeditnya itu bakalan
bisa nggak, sanggup apa enggak. Nah nanti ketika aku memang benar-benar udah sanggup, aku pasti bakal posting itu. Nice, oke. Ya, nggak tahu kapan, tunggu aja. Dari cewek lagi nih. Ayo lagi. Fabelchin _ kata Kak Nadia, Mas Yosef yang putusin. Bener nggak sih? Benar. Benar apa yang benar? Tanggal berapa tadi? Tanggal 2 Oktober. Tanggal 2 Oktober. Jadi besok tanggal 2 Oktober berencana ngover ini nggak sih? Heartbreak anniversary itu. I miss you. Yang ada TikTok ini. Cover TikTok aja nih. Nggak usah gitar. Oh iya, cuma buat info aja, aku sama Nadia memang nggak ada masalah ya. Memang nggak ada masalah yang sampai bertengkar. Terus wah apaan sih gini, wah kamu kurang ajar deh. Nggak ada. Aku ngomongin juga baik-baik. Aku yang mutusin. Ya dengan sangat amat berat sekali memang harus aku putuskan. Aku pacaran itu dari tahun 2016. Berarti berapa tahun? 4 tahun. 5 dong. Dari 2020. Oh iya 24 tahun ya. 4 tahun setengahan lah. 4 tahun setengahan. Ya, kira-kira itu ya gimana sih ya? Udah menjalin itu harus gitu lamanya. Cukup Iya, panjang. tapi memang mau tidak mau harus. Ya, kayak itu emang di hidup itu harus mengambil keputusan guys, nggak boleh kintir. Nah kintir ya kamu selama-lamanya akan kintir tuh apa? Hanyut ya, hanyut dengan itu kentir. Wait, jadi mulai jadi gimana bikin channel ini aja ngelawak aja. Itu kalau menurut aku sih emang kita harus ngambil keputusan untuk hidup ya. Kita nggak boleh kayak yang ikut arus terus karena ini hidup kita yang tanggung jawab suatu saat akan kita ini nggak boleh kayak pendapat orang, pendapat apa kita terlalu ngikut itu bahaya. Karena orang punya kriterianya masing-masing yang belum tentu cocok sama. Iya betul. Iya, kayak misalnya aku tuh mau membentuk aku karakter yang bagaimana sih? Nah itu benar. Aku ya dilalah, ya hidupku ya seperti ini, karakterku ya kayak gini apa adanya ya kan. Aku masukkan karakterku ke sosial media, Oke. Ternyata banyak orang ya cukup banyak ya orang yang suka dengan karakterku sebagai pemain gitar yang seperti ini, lalu banyak yang follow. Ya aku juga bersyukur kontenku juga bermanfaat buat para followers ya. Followerku belum banyak lah. Aku nggak menganggap aku itu selebgram atau apa. Aku hanya ingin menjadi seseorang yang bermanfaat. Ya. Karena sekarang di zamannya sosial media dunia maya, ya aku berusaha bermanfaat di media seperti itu gitu. Nah, terus tiba-tiba nih karakterku yang sudah terbentuk seperti ini, udah main gitar, so kenal nih sama kamu yang main metal kan jauh banget kan? Iya kita beda banget ini. Beda banget. Kita Main metal. Emang karakter yang main metal ini salah? Enggak, kita pada temannya. Tapi kenapa kalau aku berubah, aku mau jadi pemain metal nih? Aku berubah dari dandanan. Iya, tahu. Jadi pemain metal pakai apa ini? Eyeliner. Wah, jadi dark. Oh yes, bebek. Dark. Itu dark. Itu dark. Ini dark. Dark ya. Pemain metal, benar-benar main metal. Apa yang terjadi dengan para Iya, sudah beda konten. Sudah beda konten gitu. Biasanya kok berubah ya? Nah, bisa. Mungkin nggak dia ngikutin aku yang jadi metal? Kemungkinan ada yang unfollow juga, Pak. Banyak pasti yang banyak. Kemungkinan besar itu. Terus sama halnya kamu berubah. Wah, si Yosef main akustik enak ya. Aku jadi akustik. Follower yang metal hilang. Dia nggak melihat aku di situ. Itu jadi aku itu berusaha apa ya, natural dengan karakterku. Karakterku yang sudah terbentuk di sosial media adalah Yosef sebagai pemain gitar. Iya. Yosef sebagai pemain gitar akustik. Yosef sebagai pemain gitar, bisa fingerstyle, seperti ini. Tapi kalau misal nih suatu hari aku bener-bener pengen, aku ngeliat metal, keren banget. Aku pengen berubah. Oke. Dan mereka teman-teman yang udah follow aku, Yosef berubah, aku unfollow. Ya kalau aku nggak masalah ya sudah. Ya itu benar.
Jadi nggak ada yang salah antara follower dan aku. Iya, dan nggak boleh nyalahin dong. Dan nggak boleh Nggak boleh nyalahin. Nggak boleh nyalahin ya. Jadi seandainya, wah Yosep sekarang kayak gini ini, tak kira dulu Yosep tuh si apa yang alim, main gitarnya soft, romantis. Wah sekarang Yosep berubah. Terus dihujat lah aku. Ya tapi yang namanya netizen ya gimana ya. Ya kita juga nggak boleh kayak, ya mereka juga bebas berpendapat dong. Kita bebas berekspresi, mereka bebas berpendapat dong. Betul. Kita nggak boleh nyalahin mereka. Jadi aku yang berubah itu nggak salah. Iya. Mereka yang sudah mengagum-agumkan aku ternyata berubah dan akhirnya menghujat ya mereka nggak salah. Ya nggak salah. Terserah mereka, juga terserah kita. Terserah kita. Jadi ya sosial media ya itu apapun yang ingin aku posting di sosial media itu aku. Dan apapun yang ingin mereka komen di postingan itu ya hak mereka. Benar. Kalau aku nggak mau dikomen, posting komennya dimatiin. Close, iya, matiin komennya. Benar. Kita harus cerdas kan. Iya. Di sosial media kita harus cerdas. Ada fitur itu kok. Ada fitur itu. Gitu. Jadi kalau Percuma pakai HP mahal-mahal smartphone tapi yang pakai nggak smart, ada loh, ada kayak gitu kan. Ada kan meme kayak gitu kan. untuk smart people. Smart people ya. Smart people jangan lupa. Oh, Deddy. Om Deddy. Deddy. Iya, aku juga suka sama Om Deddy. Deddy Junaidi kan namanya. Deddy Junaidi. Deddy Dores. Beda umurnya, kelihatan dia. Kelihatan banget. Oke. Jadi itu. Apa yang menurut kita baik, apa yang menurut kita bermanfaat. Kalau aku ya, siarkan itu. Nice. Nah, tapi ada satu statement di mana itu mengatakan seperti ini. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Bener banget. Nah, jadi sebaik apapun kita pasti ada haters. Pasti ada itu. Jadi kalau ada haters ya udah biarin aja. Iya. Toh haters juga nonton kita. Iya, Nambah view kita. cuan. Tapi kalau hatersnya 1-2 ya nggak cuan sih. Iya sih. Jadi kita mau bikin konten yang banyak hatersnya apa yang banyak? Banyak Pro-nya. Iya, itu tergantung kembali ke mereka. Oke. Ingat, kamu bukan es krim yang bisa membahagiakan semua orang. Iya, kamu bukan SM yang bisa membagikan semua orang.